Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya untuk mempresentasikan tentang usulan penelitian saya, yaitu tentang kualitas fisikokimia dan aktivitas antioksidan susu steril dengan penambahan espresso biji kopi Arabica, Coffea Arabica L selama penyimpanan suhu ruang. Untuk penelitian ini, saya dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Endang Wahyuni, SPT MBiotek. Untuk yang pertama ada latar belakang, yaitu susu merupakan minuman yang banyak dikonsumsi masyarakat karena tingginya gizi yang terdapat di dalamnya. Agar lebih higienis dan dapat memperpanjang masa simpan susu harus disterilisasi terlebih dahulu. Saat ini susu banyak dikombinasikan oleh bahan lain. Salah satunya adalah kopi yang saat ini sedang terjadi peningkatan antusiasme dalam konsumsi kopi susu. Kopi memiliki antioksidan tinggi yang berguna untuk menangkal radikal bebas. Sehubungan dengan hal itu, perlu dilakukan diversifikasi produk olahan. Salah satunya yaitu dengan pembuatan susu yang disterilisasi bersamaan dengan espresso biji kopi Arabica. Atas dasar uraian tersebut, maka perlu diteliti kualitas fisikokimia dan aktivitas antioksidan susu steril dengan penambahan biji kopi Arabica selama penyimpanan suhu ruang. Untuk tujuannya yaitu, yang pertama adalah penambahan espresso biji kopi Arabica terhadap kualitas fisikokimia dan aktivitas antioksidan susu segar yang disterilisasi. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh penyimpanan suhu ruang selama 0, 14, dan 28 hari terhadap kualitas fisikokimia dan aktivitas antioksidan susu segar yang disterilisasi. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui adanya interaksi antara pengaruh penambahan espresso biji kopi Arabica dan penyimpanan suhu ruang. Untuk manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah yaitu dapat memperoleh manfaat untuk pengetahuan baru terkait pengembangan ilmu pengetahuan khususnya olahan sterilisasi susu sebagai minuman fungsional antioksidan dengan penambahan espresso biji kopi Arabica yang disimpan selama 28 hari di suhu ruang. Untuk tinjauan pustaka sendiri yaitu yang pertama ada susu segar. Menurut Badan Standarisasi Nasional, susu segar adalah cairan yang berasal dari ambing sapi yang sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali pendinginan. Lalu selanjutnya ada susu steril. Susu steril adalah produk susu yang diperoleh dengan cara mensterilkan susu pada suhu yang tidak kurang dari 100 derajat Celcius selama waktu yang cukup untuk mencapai keadaan steril, menurut Direktorat Pengembangan Usaha dan Investasi. Lalu yang terakhir ada kopi Arabica. Kopi Arabica merupakan kopi yang paling banyak dikembangkan di dunia maupun di Indonesia khususnya. Kopi ini ditanam pada dataran tinggi yang memiliki iklim kering sekitar 1350 sampai 1800 mdpl. Sedangkan di Indonesia kopi ini dapat tumbuh di daerah tinggi sampai dengan 1200 mdpl. Jenis kopi ini memiliki tingkat aroma dan rasa yang kuat. Untuk selanjutnya yaitu espresso. Menurut Hoffman, espresso adalah metode membuat kopi menggunakan alat dengan sejumlah kecil air panas yang dipaksa keluar melewati biji kopi bubuk menggunakan tekanan sebesar 130 sampai 135 PSI selama 27 sampai 30 detik dan menghasilkan espresso sebanyak 25 mili sampai 30 mili. Untuk selanjutnya yaitu aktivitas antioksidan. Senyawa antioksidan diperlukan oleh tubuh untuk menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas terhadap sel normal, protein, dan lemak. Untuk yang terakhir yaitu penyimpanan suhu ruang. Masa simpan susu steril pada penyimpanan suhu ruang dipengaruhi oleh cahaya, oksigen atau udara, dan kontaminasi mikrobia selama masa penyimpanan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keamanan produk susu pada masa penyimpanan suhu ruang. Susu steril yang belum dibuka dapat bertahan pada selama 6 bulan pada suhu ruang, menurut Kontominas.
Untuk landasan teorinya, yaitu susu steril adalah produk susu yang diperoleh dengan cara mensterilkan susu dan pada suhu tidak kurang dari 100 derajat Celcius selama waktu yang cukup untuk mencapai keadaan steril. Sterilisasi dilakukan untuk membunuh mikroorganisme hingga ke spora-sporanya. Kopi mengandung senyawa bioaktif seperti asam klorogenat dan kafein yang berfungsi sebagai antioksidan. Sumber antioksidan di dalam susu berasal dari kasein dan whey. Kasein fosfopeptida memiliki aktivitas antioksidan. Espresso memiliki tingkat keasaman sebesar 4,66 yang berarti memiliki tingkat keasaman yang kuat. Hal ini dikarenakan kandungan asam klorogenat yang menjadi pemberi asam pada kopi yang memiliki persentase sebesar 0,7-9,2%. Susu steril yang belum dibuka dapat bertahan selama 6 bulan pada suhu ruang. Untuk hipotesisnya yang pertama yaitu penambahan espresso biji kopi Arabica akan mempertahankan kualitas fisiko-kimia dan meningkatkan aktivitas antioksidan susu steril. Yang kedua yaitu penyimpanan susu steril pada suhu ruang sampai dengan 28 hari belum menurunkan kualitas fisiko-kimia dan aktivitas antioksidan susu segar. Untuk yang terakhir yaitu terdapat interaksi antara pengaruh penambahan espresso biji kopi Arabica dan penyimpanan suhu ruang. Untuk materi dan metodenya, yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November tahun 2022 di Laboratorium Teknologi Susu dan Telur Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Untuk alat yang digunakan yaitu yang pertama untuk pembuatan susu steril yaitu autoclave, kompor, gelas kimia, termometer, aluminium. Untuk alat yang digunakan untuk uji sampel antara lain gelas kimia 250 ml dan 500 ml, gelas ukur 100 ml, batang pengaduk kaca, labu Erlenmeyers 250 ml, labu ukur 100 ml, pipet pump, pipet ukur 5 ml dan 10 ml, crucible keramik 2 ml, mikropipet 1000 pikomili, nampan besi, oven, autoclave, desikator kaca, pH meter, buret 50 ml, penyangga buret, corong kaca, pipet tetes, timbangan analitik, pinset, tabung reaksi 10 ml, rak tabung reaksi, vortex, kertas saring, spektrofotometer, SPV 1100, Brookfield viskometer, termometer, laktodensimeter, kuvet 3 ml, dan botol semprot. Untuk bahan yang digunakan yaitu adalah susu segar, espresso Arabica Temanggung, medium to dark roast 1000 sampai 2000 mdpl, roast 2 Oktober 2002, indikator phenolphthalein, larutan buffer pH 7 dan pH 4, NaOH 0,1 N, etanol, metanol, asam askorbat, reagen DPPH, kemasan, dan Aquades. Untuk metodenya yaitu yang pertama ada rancangan penelitian, yaitu penggunaan espresso biji kopi Arabica sebanyak 0%, 15%, dan 30%. Pengujian sampel dilakukan pada hari ke-0, hari ke-14, dan hari ke-28. Sampel uji dibuat sebanyak 3 ulangan. Untuk pembuatan espresso sendiri dilakukan dengan menghaluskan biji kopi Arabica sebanyak 15-20 gram menggunakan grinder. Kemudian dimasukkan ke dalam porta lalu diratakan menggunakan tamper. Porta dimasukkan ke dalam mesin espresso, lalu diletakkan gelas espresso di bawah mesin, lalu dinyalakan espresso. Mesin espresso dinyalakan, lalu espresso akan keluar sekitar 25-30 ml dalam kurun waktu 25-30 detik. Pembuatan susu sterilisasi yaitu dilakukan dengan susu segar dimasukkan ke dalam gelas kimia bersama espresso sesuai rasio rancangan. Lalu disterilisasi selama 15 menit dengan suhu yang dipertahankan 110 derajat Celcius. Untuk penyimpanan susu kopi yaitu disimpan selama 14 dan 15 dan 28 hari. Kemudian dilakukan pengujian di suhu ruangan yang berkisar antara 18 derajat sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan 40% sampai 60%. Untuk selanjutnya yaitu pengujian kualitas fisik. Yang pertama adalah uji viskositas ya yang didapatkan dengan pembacaan nilai torsi antara 10 hingga 100%. Dilakukan pemilihan spindle dan kecepatan putar secara trial and error. Jika torsi terbaca lebih dari 100, pilih kecepatan yang lebih rendah dan atau spindle yang lebih kecil. Begitu juga sebaliknya jika pembacaan torsi kurang dari 10. Untuk uji berat jenis merupakan uji kualitas susu dengan menggunakan laktodensimeter yang ditaruh di atas permukaan susu yang sudah ditampung dalam gelas ukur. Laktodensimeter dapat menunjukkan besarnya BJ atau berat jenis pada susu. Berat jenis susu berkisar antara 1,027 sampai 1,035 dengan rata-rata 1,031. Untuk selanjutnya yaitu
yaitu pengujian kualitas kimia. Yang pertama ada uji total padatan. Crucible dikeringkan dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam, lalu crucible dimasukkan ke dalam desikator selama 60 menit dan ditimbang. Sampel sebanyak 2 gram dimasukkan ke dalam crucible lalu dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 12 jam. Setelah 12 jam, crucible dimasukkan ke dalam desikator selama 60 menit kemudian ditimbang. Untuk yang kedua yaitu uji pH, alat pH di meter dikalibrasi terlebih dahulu di buffer pH 4 dan pH 7. Sampel yang kurang lebih 5 mili disiapkan ke dalam gelas kimia. pH sampel diukur menggunakan pH meter dengan memasukkan potensiometer ke dalam sampel. Nilai pH sampel dilihat langsung pada layar pH meter. Untuk yang ketiga yaitu uji kadar asam lemak bebas, sampel sebanyak 14 gram dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambah sebanyak 25 mili etanol panas dan 1 mili indikator phenolphthalein. Sampel dititrasi dengan 0,1 NaOH sampai terbentuk warna kemerah mudaan atau perubahan warna yang konstan selama 30 detik. Untuk selanjutnya yaitu uji keasaman setara asam laktat. Sampel sebanyak 9 gram dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Sampel ditambahkan sebanyak 3-4 tetes indikator phenolphthalein. Sampel dititrasi dengan 0,1 NaOH sampai terbentuk warna kemerah mudaan atau berubah warna yang konstan selama 30 detik. Untuk selanjutnya yaitu pengujian aktivitas antioksidan yang dimulai dengan sampel sebanyak 0,1 gram dilarutkan menggunakan metanol hingga tanda batas pada labu ukur 10 mili. Kemudian 0,5 mili dari larutan induk tersebut diambil dan ditambahkan 4,5 mili metanol sehingga konsentrasi menjadi 1000 mg per mili. Kemudian 1 mili diambil dari larutan tersebut lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan segera ditambahkan 1 mili larutan DPPH. Sampel inkubasi pada ruang gelap selama 30 menit. Setelah itu larutan tersebut diencerkan hingga 5 mili menggunakan metanol. Blanko dibuat dengan 1 mili DPPH ditambah 4 mili metanol. Larutan diterpa pada panjang gelombang 517 nanometer. Berikut merupakan daftar pustaka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.